Terima kasih Tuhan untuk istirahat. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kesehatan. Kami tetap terima Tuhan waktu kami berpuasa, karena Roh-Mu menguasai kami. Kami tahu kami manusia rohani ini Tuhan. Kami tidak bisa mati. Kami kekal seperti penciptaan. Saat Kau selamatkan kami, roh dan jiwa kami kekal padanya. Kami manusia roh dan jiwa Tuhan, hingga dalam tubuh ini, tubuh yang terbatas. Tapi kami percaya Tuhan kasih Tuhan. Kau selalu ingin mengajak kami berbicara. Terima kasih Tuhan Tuhan Tuhan. Waktu selanjutnya Kau yang punya Roh Kudus berbicara kepada kami. Dipujilah namanya. Dalam nama Yesus bisa berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak, Ibu, saudara semua. Saya tadi masuk, saya di belakang. Saya waktu itu ya teman-teman di belakang itu, aduh saudara, kalau hadir di tengah-tengah kami, you can feel perasaannya bagaimana gitu ya. Kalau di depan agak susah rasanya, nggak tahu yang di depannya, wah spiritnya tuh beda. Jadi di belakang itu, bisa semangat. Saya bilang Tuhan, lihat ini, manusia rohani, Tuhan juga ikut juga, karena dia hadir di sini. Amin. Saudara, malam ini dikasih judul relationship with God. Ini mestinya pendeta sampai kiri gitu. Tapi memang kalau maunya Tuhan suruh saya ngomong nggak bisa nolak gitu. Mesti harus jalan gitu. Ini bedanya kalau ada itu Kristus kayak gitu. Jadi sometimes you are not scheduling. Saya belajar saudara. Saya dulu sering pakai PowerPoint gitu, supaya tak lupa gitu kalau nyampe sesuatu. Tapi suatu hari Tuhan ngajarin saya nggak seperti itu. Zaman dulu kan belum ada PowerPoint, ada catatan gitu kan. Wah di sharing gini, catatan itu bisa jatuh. Saya ambil kena angin dari belakang, bus ke situ. Jemaat mau ngambil, kena tiup lagi, sampai keluar dari ruang pertemuan. Walau terus gimana? Batal khotbahnya enggak. Dari situlah saya belajar, kamu harus menghidupi firman yang kau sampaikan. Jangan menyampaikan sesuatu yang kau pelajari, tapi yang kau hidupi. Kalau menyampaikan yang kau hidupi, kesannya lain gitu kan. Nah, itu yang kita harus belajar. Kita relationship with God, hubungan dengan Tuhan. Sudah tahu nggak? Malaikat itu diciptakan sebagai manusia. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, sehingga level berpikirnya sama seperti Allah. Makanya kan ada waktu di Taman Getsemani kasih tahu, semua boleh kau makan, dua hal kau nggak boleh makan. Pengetahuan yang baik, dan satu buah biji. Tapi namanya setan kan ngajarin itu, makan aja buah itu, kira kamu mati. Pada saat kita makan, Adam dan Hawa makan buah itu, dia seperti apa? Seperti Tuhan. Langsung cepat-cepat disingkirin supaya tidak makan buah kehidupan. Malaikat diciptakan tidak segambar dengan Allah, tidak segambar. Maka itu Allah sering ngomong dengan Adam, karena diciptakan segambar, punya level intelijen yang sama. Bisa diajak guyon, diajak komunikasi, gitu kan? Kita bergurau sama Tuhan. Ya? Saya sering bergurau sama Tuhan, gitu. Tapi guruan sama Tuhan itu impactnya lain. Saya ini kan sering traveling gitu ya. Memang saya suami istri sering traveling. Waktu Ukraina sama Soviet baru perang, saya sempat ke Spanyol, keliling Spanyol. Dari Spanyol berdoa, Tuhan, aku berdoa Ukraina perang nggak boleh keluar dari sini. Sudah di situ saya. Aku lepaskan berkat Tuhan, roh pengampunan, roh pertobatan, supaya beres. Selesai berdoa, saya ngobrol sama Tuhan. Iki dia tahu kan doa Tuhan. Spanyol ke Ukraina kan jauh, masih lewatin Prancis, jauh gitu kan. Saya berdoa aja sama Tuhan. Gak ada 3 bulan soalnya. Saya dikasih kesempatan pergi ke Polandia, pergi ke kota Krakow, jaraknya 300 kilo dari Ukraina. Saya waktu ada di hotel itu, tentara semua. Tentara itu lihat kita itu bingung. Loh, kita ini lagi perang. Kok kamu bisa jalan-jalan di sini? Oh, saya tahu, saya akan berdoa di sini, gitu kan? Wah, ini aku berdoa, Tuhan stop itu di sini.
Kemarin 2 minggu lalu bomnya Rusia udah sampai sini, stop kalau sampai sini. Ya sampai sini belum keluar kemana-mana, masih di Ukraina, Rusia kan. Nah Tuhan itu luar biasa. Kalau Anda bergurau, ngomongnya nyambung dengan Tuhan, Tuhan itu ya nyata, gitu. Nyata. Berapa bulan kemudian, saya sempat ke Moskow. Jadi di belakangnya open gitu kan. Jadi ini yang perang ini lagi tak doain gitu. Yang satu di sini, yang satu di sini. Nah katanya Tuhan ini bahwa kita ini punya maksud. Doa orang benar, besar kuasanya. Apakah doa harus panjang? Enggak, tapi konten. Ini yang penting, saudara. Penting. Bulan-bulan ini saya udah balik ke China, saudara. Lagi di China berantem Jepang sama China gitu kan. Langsung saling ancam dan seterusnya. Nah udah, aku lagi di situ kan berdoa. Kalau kasih berkat Tuhan, kasih berkat. Saya belajar, Kristenan itu di China susah, sulit. Kan kita sering di Indonesia dengan kabar bahwa China itu suka menganiaya orang-orang Kristen di situ. Saya pergi ke gereja-gereja ke situ, ketemu orang-orang sana. Ternyata pemerintah itu tidak punya pikiran seperti itu. Nggak ada itu. Yang ada adalah apa? Gereja yang mau melawan pemerintahan. Karena di China itu ada prinsip begini. Gereja harus independen. Tidak boleh under gereja luar. Harus self-support. Kenapa? Karena pengalaman yang dulu banyak pendeta gereja dipakai mata-mata. Kalau saya tahu perang Nanjing itu 200.000 orang mati. Orang Kristennya sedikit sekali yang bantu. Yang banyak bantu itu orang-orang Buddha, orang-orang Shaolin apa gitu, mereka banyak bantu. Jadi di Nanjing itu 200.000 orang mati. Para Kristennya itu malah meninggal juga pendeta-pendetanya. Orang Shaolin itu bantu. Maka saya kalau pergi ke China, banyak tempat-tempat Buddha dibikin luar biasa. Tempat Konghucu dibikin luar biasa. Tempat Lao dibikin mewah-mewah. Sampai triliunan. Terus sampai di Nanjing ada satu tempat punyanya orang Buddha. Itu dibangun triliun, 1,3 triliun rupiah. Mewah sekali. Kenapa gereja kok? Kemarin saya pergi sama Ayung, ya, pergi ke mana satu kota namanya Bening. Di situ ada satu tempat namanya area 1903. Karena apa? Karena ada pendeta Perancis yang saat itu sudah melayani Vietnam, bangun Vietnam. Dia masuk ke Kunming dan dia banyak menobatkan orang dan impactnya banyak, mengajari tentang perairan dan seterusnya. Untuk mengenang itu dibuatlah 1903 area. Jadi sebetulnya orang-orang China itu sangat memperhatikan sejarah. Makanya bangsa yang besar adalah bangsa yang memperhatikan sejarah. Dan kekristenan itu memang susah. Saya bawa orang yang ngasih tahu tentang Tuhan. Dia bilang, dia American. No, I'm Indonesian. Dia bilang, ini macam. Dia bilang apa? Lu lihat duitnya Amerika. Ada tulisannya apa? In God we trust katanya. Coba jelasin gua. Dalam 50 tahun ini Amerika bikin apa katanya? Perang sini, habisin Irak, habisin Libya. Kayak kemarin presidennya mana? Venezuela diculik. Loh, in God we trust tingkahnya kayak gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, orang China kenapa punya sifat itu sangat memperhatikan itu? Kalau saya pergi Hangzhou, itu ada satu tempat namanya Yefe. Yefe punya museum. Yefe itu jenderal terkenal di China. Pada saat itu perang selatan sama utara, Yefe itu perang lawan utara itu hampir menang, kurang 1 minggu. Itu ada parlemennya raja-raja di sekitarnya bilang apa? Yefe suruh kembali. Dia tahu kalau Yefe menang dia habis. Yefe itu bilang kasih waktu lagi seminggu supaya kau selesai. Tapi nggak bisa. Tetap dia disuruh pulang. Akhirnya pulang dia dipenggal mati. Dan dia menjadi pahlawan di China. Kenapa? Karena di punggungnya ada tulisannya Cencing Koko. Dengan setia membela negara. Maka itu orang China, saudara. Kalau bicara membantu negara, yang lain semua ditinggal. You cannot say anything about it. Apapun harga mati. Jepang macam-macam, mobilnya nggak beli sudah. Orang Chinese itu di sana punya sifat karena sejarahnya begitu, saudara. Maka itu saya berdoa, Tuhan, kan kamu bukan orang bule, Tuhan itu kan bukan bule. Tuhan Yesus itu kan bukan bule gitu. Cuma
Cuma karena yang nyebarin dari Amerika ya ceritanya kayak gitu. Nah, saya mesti memberitahu ke mereka bahwa Jesus is not a white people. He is God. He is God. Nah, kita mesti menunjukkan apa dari cara hidup kita. Maka itu saya kemarin pergi keliling-keliling juga, saya pergi kota buka jendela, berdoa melepaskan berkat Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa yang kamu inginkan di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan dilepas di surga. Maka itu kalau pergi tur, jangan bingung tur saja. Berjuang. Di tempat ini aku menaruh patok kasih Kristus. Daerah ini akan lahir orang-orang yang cinta akan Tuhan. Itu harus gitu loh. Achievement, ya kan. Itu bisa dilakukan, saudara. Jangan lihat ini terima, besok nanti, makan nanti. No, you must know. Banyak loh, teman-teman itu kalau sudah pergi, lupa, jati dirinya hilang. Kamu itu achievement, kamu pergi mana-mana, kamu membawa dampak. Gitu. Kamu harus berdoa, apa yang kamu ikat di bumi, kamu ikat di surga. Kalau aku melepaskan berkat Tuhan di tempat ini, one day pasti akan datang. Siapa gua nggak tahu, tapi aku sudah berdoa. Apa saudara? Membangun relationship. Saya kembali tadi, Tuhan senang ngomong sama kita, termasuk orang kita, dia suka. Tapi ada yang bawa perintah itu enggak. Nah, kalau sudah mau ngomong sama Tuhan, harus tahu karakternya dia. Sering kita itu tidak sadar. Tuhan itu dimensinya sama kita, saudara. Yang sama itu rohnya. Yang tadi saya cerita bahwa kita tidak bisa mati. Iya kan? Kalau Anda pergi lihat orang mati, loh kok mati? Jadi itu dia sudah bisa mati. Loh yang mati tubuhnya, jiwa dan rohnya kekal selama-lamanya. Sejak aku mengenal Kristus, aku yang di dalam ini nggak bisa mati. Yang mati cuma tubuh ini. Paulus bilang apa? Manusia jasmani sebagai proses, tetapi manusia berdiri yang diperbaharui dari hati. Kalau Anda sadar itu, Anda nggak akan lemah. Karena apa? Rohmu ini bertumbuh. Bertumbuh. Manusia jasmani itu tua. Tapi yang di dalam ini, very strong. Karena punya relationship dengan Tuhan. Nah, Tuhan ini dimensinya apa, saudara? Dia roh. Dia tidak terbatas. Dia ada di mana-mana. Kita dulu di belakang. Dia dari situ. Dia bisa merasakan keluarmu. Dia bisa merasakan indera tadi dari tulangku. Jadi pemborongnya lebih sadis dari dia. Mestinya pemborongnya bayar dia, malah dia diancam, malah keluar buat yang punya rumah kan gila. Karena punya kuasa-kuasa kegelapan. Dia yang tinggal di dalam kita lebih besar. Kamu merasa tidak? Dia ada di kita. Problemmu kalau sebesar apapun, dia sama dia kecil. Indonesia beberapa hari ini diomongin elek-elek gitu kan. Ratingnya diturunin, macam-macam gitu. Kalau saya berbuat sama Tuhan, selama Tuhan eksis di Indonesia, Indonesia tetap ada. Gak bakal belum. Apalagi ada saudara-saudara yang berdoa. Setiap Senin pagi berdoa. Karena apa? Karena ada Tuhan. Manusia punya rencana, tapi Tuhan yang menetapkan. Itu yang kita mesti sadari. Nah, dia ini tidak terbatas. Dia ada di mana-mana. Dia nggak bisa lapar. Dia nggak bisa ngantuk, nggak perlu tidur. Ada perlu tidur. Ada perlu makan. Maka itu kadang-kadang bergurau sama dia itu. Sering nggak alami hidup di tepi jurang? Kenapa enggak? Berjuang Tuhan tolong. Begitu selesai nyerah mau mati dia tolong. Mestinya kan nggak usah gitu sih. Kemarin kalau ngomong 5 bulan lalu, sekarang semua masuk jurang aja. Senang gitu. Persis saya juga nonton balapan gitu. Sampai tikungan terakhir bus kalah. Waduh hebat. Kayaknya Tuhan hebat juga gitu lihat kita kayak gitu. Kamu nggak bikin aja kuat ya. Coba sampai sudah mau masuk jurang, tidak jadi. Berapa sering? Pernah alami nggak? Saya sebagai pengusaha sering alami seperti itu. Bikin kontraktor sampai 6 bulan nggak dibayar. Bener. Terus doa kurang apa? Puasa sudah. Pelayanan ya jos. Tetap nggak dibayar. Malah sampai di gereja. Berikan perpuluhanmu. Loh perpuluhan apa? Duit nyantol ya.
Terpaksa orang dia harus duit dalam kantong keuangan kuat adalah persembahan dari Tuhan. Jadi total ini nyerah total. Besok 6 bulan dibayar. Nah itulah Tuhan. Kadang-kadang sering bergurau dengan kita. Makanya Tuhan kalau berdoa sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan atau guyonan terus. Kita nganggur lah. Ngapain godain saya kayak gini? Mendingan saya tak ngurusin lain. Iya, kamu dapat pelayanan. Kamu bingung dengan urusanmu sendiri kan? Ya tak kayak pusing kan? Benar kan? Coba Anda rajin pelayanan sama Tuhan. Banyak hal-hal yang mujizat yang terjadi. Kadang-kadang kita itu pikir, oh bisa ya? Bisa. Sahab mau ambil kurang lebih. Itu kata Tuhan. Maka itu kalau Anda berdoa, ngomong sama Tuhan, sadari dimensi dia. Sadari. Dia itu kadang-kadang suka bikin terlambat itu sampai jerit. Suatu hari kirim malaikat ngomong sama Abraham, kamu akan punya anak. Abraham mau cak berani mau punya anak. Mungkin dong. Abraham dia percaya aja bapak iman. Tapi begitu bojotnya, wah kita itu salah pembuatan ya. Pembantunya dikasih Abraham. Lahirlah Ismail. Gara-gara apa? Pakai itu. Coba kalau pakai ini. Abraham bilang, ya kita sudah lewat ini. Enggak. Nunggu berapa lama lagi? 10 tahun. Abraham umur cepet baru bisa lahir. Karena dia nggak punya waktu, saudara. Kita kan ada waktu. Kita kan mau instan. Anak-anak generasi sekarang ngomongnya cepet kaya. Akhirnya masuk Bitcoin, masuk ini. Jatuh dalam cobaan. Karena itu bilang orang yang cepet kaya jatuh dalam cobaan. Kita maunya instan. Karena apa? Kita terbatas. Maka itu kalau doa ngomong sama Tuhan. Saya kalau doa sama Tuhan, jatahmu di bumi ini kan Tuhan mau ini 70. Kalau kau 80, dia kan. Nah berarti kan tinggal 5 tahun. Maka tadi ditanya, Pak nggak investasi? Investasi apa? Saya memang tahu kalau investasi. Ya nggak usah lah. Saya diajak teman saya invest kerja di rumahan. Wah itu bisa. Terus aku udah pindah ini. Kamu umur berapa? Biasanya umur 8 nanti invest perumahan itu 20 tahun kira-kira baru ternyata hasilnya. Terus umur berapa masih invest? Terus kalau aku ngapain? Iya kan? Duit ya ada gitu kan. Mau dibandingkan kaya apa jadi apa? Mau dibandingkan dirimu dengan orang lain. Bukan kita ini hidup, bukan apa katanya orang, tapi katanya Tuhan kan gitu. Ya, kita mesti nyadari itu batasan-batasan kita. Tuhan tidak terbatas. Maka itu kalau doa ingetin Tuhan. Lau cente, punya orang sih bahwa. Ya kan? Mau izin dia usaha Tuhan tahu itu. Maka itu dia dalam negara. Jadi saya itu ya, benar nggak? Karena kita tuh kadang-kadang nggak menyadari berdoa. Tuhan dipaksa-paksa, Tuhan yoyo-yoyo, dia mana mau sudah tahu dia tidak terbatas kok. Dia yang punya segalanya. Saya tanya, nggak ada kita bagi Tuhan pusing nggak? Ah pusing. Kita ada dia yang pusing. Dia bisa bikin batu jadi anaknya dia. Tidak ada kita bisa pakai yang lain. Maka itu kalau jimin, jangan pernah sombong. Tidak boleh. Jodoh itu punya jatuh sendiri. Jadi orang jangan merasa dirinya ini hebat. Sanwayusan di atas gunung ada gunung. Sanwayu di atas langit ada langit. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, dan dia perlu disombongkan di dunia, nggak ada. You come here to this world, kamu datang ke dunia ini, bahkan nama aja nggak punya. Nggak perlu apa-apa, saudara. Kalau ada berangkat dari dunia ini, nggak ada satu pun yang kamu bisa bawa. Nanti sama kali saudara. Maka itu kita mesti atur waktu kita. Relationship-mu dengan Tuhan, atur sebaik-baiknya. Sadari itu dong siapa. Destinasi gua kemana? Apa yang harus gua lakukan? Kan gitu. Katanya orang tawaran setan beda.
Tuhan Yesusnya ditawarin dunia. Kamu mau dunia semua sembah? Sama manusia sekarang dikasih itu. Ikut dari Yesus mau kasih dunia. Setan begitu. Nah, setan ini selalu membawa hubungan Tuhan dengan kita manusia ciptaannya supaya terpisah. Setan ini ya tidak bisa bertobat. Saya bukan ngomong sama Tuhan. Lucifer kalau Tuhan bertobat harus berusaha. Nggak bisa. Dosanya Lucifer itu tidak bisa diampuni. Pasti dihukum. Nah, repotnya kita tidak bisa dimatiin. Malaikat itu tidak bisa dimatiin. Bisa dihukum. Makanya dia bekerja dengan caranya gimana? Menyakiti hati Tuhan. Kita harus yang Tuhan. Saya bisa dengan Tuhan. Kalau tahu bisa yang Tuhan gitu. Bisa Tuhan. Benar. Dia mau itu lakukan itu. Setan itu berusaha saudara kalau bisa benci oleh pendetamu, benci sama gerejamu, benci sama pelayananmu, tinggalin semuanya. Supaya apa? Hati Tuhan sakit. Menyakiti hati Tuhan itulah kerjaan setan Lucifer itu. Nah, manusia ini diciptakan. Saya akan kasih kata aja. Soalnya nanti ada tanya jawab. Kalau tanya jawab lebih seru gitu kan. Satu-satu aja. Tadi yang tentang doa dan puasa belum ditanyain, ya nanti tanyain. Ya, sekarang saya ingin lebih dalam lagi. Manusia diciptakan pada saat Adam nggak berdosa. Dia itu nggak pakaian pun nggak tahu. Karena apa? Karena roh Allah itu memenuhi di dalam ruangan dirinya. Pada saat dia berdosa, ruangan ini kosong. Saya perhatikan kalau pergi ke sana, lucu loh. Yang paling lucu itu lihat orang Kristen masuk di tempatnya, misalnya tempatnya apa namanya ini Tibet lah, banyak penyembahan. Ini tempat sejuk paling sakral, tempat paling sakral. Wah, saya tahu ini dulu kita ada yang Kristen gitu, masuk itu belum ini. Artinya apa? Tubuhnya ini tak penuh. Dia tak nyadari bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi yang punya semuanya itu ada di dalam diri. Maka itu patil. Oh Jojo, tadi dikasih tahu sama providernya. Kalau masuk rumah ini jangan foto-foto katanya. Nanti gambarnya itu bisa ngikutin Anda. Kalau yang setan di situ kan selalu ada dewanya yang baik sama yang buruk. Yang buruk kan seru-seru gitu. Itu kalau ada foto, nanti masuk dia bisa ngikutin kamu katanya. Wah, tambah takut lah. Lah kalau Kristen yang dirinya tak penuh, nggak nyadari kamu itu siapa, pasti takut. Kamu lahir tanggal berapa? Jangan masuk. Kamu pakai pakaian merah, jangan masuk. Kita orang merdeka, bro. Merdeka kita ini. Dia mencipta langit dan bumi itu memenuhi ruangan di dalam diri kita. Itu yang harus kita kejar. Apakah Allah sudah memenuhi hidup saya? Sehingga orang luar pun tahu ada sesuatu dalam orang itu. Itu yang harus dikejar. Bukan semua seorang ingin tambah lagi. Waduh, maksudnya Allah mau ada kuburan ini ya. Ya kan orang maksudnya gitu kan. Jangan bikin usaha di depan kuburan. Depan rumah sakit, nggak boleh. Depan kantor polisi, nggak boleh. Depan penjara, nggak boleh. Depan kuburan, nggak boleh. Itu maksudnya orang-orang yang sudah gitu. Padahal kalau dia yang tinggal di dalam kita lebih besar, di posisi manapun, yang lain tunduk. Kalau ada hukum-hukum itu semua, hukum-hukum itu akan tunduk. Tunduk kepada siapa? Kepada Tuhan yang dia memenuhi diri kita. Maka itu kita itu diberi damai sejahtera oleh Tuhan. Sebagai kita punya apa namanya itu antena, kita punya radar. Kita punya radar. Apa damai sejahtera? Kalau ada masuk ke satu tempat yang tidak beres, tahu sih. Orang pintar juga tahu. Kalau ada datang dia tahu juga. Satu hari saya main tenis, dia udah pindah tenis. Tapi sekarang udah enggak, karena gara-gara retina saya lepas nggak boleh sama dokter dia nurut. Jangan coba itu kan. Dan satu hari yang teman saya bilang ini di Jakarta. Kamu mau nggak ajak ketemu saya kuburan? Dia nggak tahu apa sih waktu itu ya. Lu lihat cincin ini buat di anuin sama dia, diisi sama dia. Oh iya, saya punya orang Surabaya lagi tinggal di Dapur Satelit. Lah aku orang Surabaya, kau ingin tahu kayak apa model-model itu kan? Jika kan satu hotel, saya datang, saya duduk di belakang. Tapi saya dulu
lihat saya itu nggak lihat biasa ini, lihat, gitu. Saya tahu, dia pasti tahu kalau ada sesuatu dalam diri saya. Dia lagi mainnya ada jenderal pakai jaket hitam kulit itu, dia ngomong apa kayak Tuhan. Izinnya dilepas sama dia digini-gini. Wah, teman saya itu sampai cincin ditaruh di rumahnya, dikasih tempatnya. Bayangin, ini tidak kelihatan, tapi itu ada, terjadi. Maka itu kalau kita punya Tuhan, saya bikin tes, masuklah di ruangan-ruangan itu, Anda berasa gimana? Kalau Anda sampai, waduh kesurupan gitu, berarti ada KPS. Tapi kalau di kuda yang kesurupan, berarti ada luar biasa. Benar? Kemarin saya pergi sama Pak Ayu itu, ada satu ruangan yang orang nggak mau masuk. Saya sengaja masuk tuh. Bahkan saya kalau masuk mana-mana saya harus buat video, karena video saya tempel di Banten. Orang nggak tahu saya lagi video, jalan aja gitu. Masuk ruangan saya ke angker, saya masuk aja. Saya lihat sisi tahu ngomong ini. Ini anak raja loh yang datang, bener kan? Pegawai ya harus gawani macam-macam. Ini datang anak raja kok. Saya jalan-jalan, muter-muter, lihat-lihat, kenapa ada bingung masuk tuh? Loh, ibu ini ngapain masuk sini gitu? Berarti dia datang ke kotak persembahan. Dia dari jauh tak liatin aja dari agak jauh gitu. Wah ternyata dia milih duit juga. Yang duit gede diambil, yang duit kecil nggak diambil. Wah duit mamon nih ternyata. Itu kok disembah-sembah orang gitu. Iya kan? Uangnya lebih berkuasa dari kuasa yang kita punya. Nah, seperti itu sih. Maka itu musuh selain setan bahkan uang. Dan uang itu bisa dipakai untuk melakukan sesuatu. Uang itu bisa membuat saudara ketemu orang jadi suka. Benar nggak? Di gereja saudara tahu uang ini nggak benar, tapi karena dia tahu, saudara suka. Kalau dia ke depan, jangan di belakang, tak tersinggung, besok nggak datang lagi, sumbangannya di gereja nggak besar. Benar nggak? The money talks very powerful. Orang mengejar itu semua. Lah kalau kita punya Tuhan yang lebih besar dari semua di dunia ini, apakah ada harus melakukan itu? Dia punya teman sultan di Jakarta. Kenapa saya bilang sultan? Dia bisa ajak orang, kita ke museum. Ternyata 5 keluarga dibayari kan ya. Satu saya pulang keluar. Kita pergi ke Nepal, Van Java. Nepal Van Java kan di Jawa Tengah gitu kan. Diajak pergi 20 orang. Ternyata dia sewa gerbong fit gitu. Semua bawa duitnya buat duit. Kita pergi ke China gitu. Wah, ternyata diduduki di kelas kata di bisnis kelas gitu. Kan bayarnya 3 kali lipatnya biasa gitu kan. Dibayar semua, ini super benar. Lah, kalau saya ketemu dia, saya biasa aja. Karena dia yang lebih besar itu ada dalam diri saya. Beberapa teman yang dibayari, waduh, dia ambil minum. Ngapain dia bukan Tuhan? Bener? Kebetulan aja dia dikasih treasury sama Tuhan, dipegang dia. Achievement jangan dipengaruhi oleh hal seperti itu. Seberapa kaya, seberapa hebat dia, don't cares. Tadi saya mau ngomong sama teman di belakang dari Kediri. Saya bilang saya pernah mampir ke rumahnya Cik Ingrid, benar-benar. Karena si Topik ini selalu jadi direktur ya, waktu meninggal itu saya di situ. Kenapa saudara? Karena nenek saya masih baru family sama Cik-nya. Mereka itu datang, ya biasa gitu kan. Sekaya hebat apapun, manusia itu tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan. Camkan, Anda harus sadar pada saat berdoa, bisa mengakui engkau segalanya. Tidak ada yang lebih dari itu. Kalau Anda bisa lakukan seperti itu, Anda ketemu siapapun biasa aja. Biasa aja. Tuhan selalu ditunjukkan dalam hidup kita. Yang paling dalam hidup kita itu apa sih? Tuhan yang berrelationship dengan kita. Tuhan yang setiap saat bisa kita ajak ngomong. Tuhan yang setiap hari bisa kita ajak bergurau gitu. Kalau melihat yang lucu-lucu bergurau juga. Maksudnya dia kayak gini gitu kan. Masa kalau ketemu Tuhan serius banget gitu. Wah jangan dia datang di sini. Kan enggak gitu ya, biasa aja gitu kan. Dia adalah sahabat. Tuhan bilang orang yang mengikut aku, dia seperti sahabatku. Dijak ngomong.
Tuhan senang dia ngomong. Maka itu dia perintah Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia ciptaannya. Dia kok ingin ngomong-ngomong sama kita. Dia tidak ingin ngomong-ngomong sama malaikat. Malaikat cuma diberita, Gabriel kasih tahu tuh, Maria akan melahirkan anak. Datang Gabriel. Daniel berdoa, malaikat datang kasih jawaban sama dia. Benar ya di Alkitab Tuhan sedang ngomong-ngomong bergurau-gurau sama itu. Malaikat itu kadang-kadang bisa masalah kan? Lucifer ya, jalan-jalan di bumi atau ketemu Tuhan. Iya, Ayub itu cinta kamu karena kamu masih melindungi dia. Coba lepasan. Ayub mengalami seperti itu. Tapi kalau dua kali Tuhan mau dibohongin. Gak goblok dia, benar? Wah ini Pak Hujan, ayo kita godain. Ngapain? Padahal kalau doa mesti Tuhan, ngapain? Maka itu ada punya waktu. Bisa melayani Tuhan. Lakukan. Jangan pernah mikir aku kok jadi kok dia lo berusaha. Jadilah dirimu sendiri. Setiap kita dipakai Tuhan di segmen masing-masing. Dengan cara dia akan ngirim orang. Dan yang penting kamu harus jadi berkat dimanapun kamu berada. Dunia sedang mengalami kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atas orang-orang percaya. Jadilah terang di tengah-tengah kegelapan ini. Kejujuran. Miliki relationship yang baik. Ngertilah keadaan dia. Saya akhiri dengan satu pertanyaan. Hitung-hitungan ya waktunya kita sama waktunya kita. Tuhan bilang gini di Petrus, 1000 tahun bagi Tuhan cuma 1 hari. Kalau 1 jam, 1 jamnya Tuhan buat kita berapa tahun? Berarti 1000 dibagi 24. Ya kan? Jangan kayak kita dulu dia anak SMA ditanyain satu tahun berapa bulan? 12. Kalau 2 tahun berapa bulan? Bingung. Yo, sih. Ketemu Tuhan yang lebih repot lagi. Dia tidak tahu 1000 tahun itu kapan. Ya kan? 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun. Kalau 1 jam 40 tahun. Kalau setengah jam 20 tahun. Kalau seperempat jamnya Tuhan 15. Berapa 10 tahun? 10 tahun. Maka itu kalau Anda berdoa Tuhan kasih kesempatan, give a change. China belum diselamatin Tuhan, banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan, banyak yang sakit hati. Kasih kesempatan memikir, rugi nggak Tuhan? Rugi nggak? Nah, rugi kalau dia kekal. Saya kalau ngomong sama Tuhan bilang Tuhan itu kekal, nggak ada waktu, nol. Mau 1 hari, mau 1 jam, nggak ada artinya. Aku berdoa kasih kesempatan. Pak Judimen, Pak Vincent, Pak John, Pak Adam sudah lari kemana-mana untuk membuka api Tuhan di situ. Kasih kesempatan Tuhan. Benar, kalau kamu datang besok ya, minta waktu nih. Makanya kasih kesempatan. Biar kan? Ingat saudara, kita di hadapan Tuhan. Umur kita ini di hadapan Dia cuma 2 jam. 80 itu cuma 2 jam. Saya baru lewat 1 jam lebih. Sadar, kita itu benar-benar sangat-sangat tipis. Maka itu Tuhan bilang, hai manusia, saya kenapa engkau seperti bunga yang pagi merekah, sore sudah hilang, ditiup angin. Lah iyalah, umur kita di hadapan Dia cuma 2 jam. Maka itu kalau beliau sama Tuhan, maaf ya, saya ini yang usianya di hadapan kamu cuma 2 jam. Lawan kamu yang gak terbatas, yang pasti kalah. Gak mungkin aku bisa lawan, benar gak? Tapi tuntut, kau panggil kita diselamatkan untuk apa? Ngomong, apa yang aku harus lakukan? Urusan bisnis, urusan keluarga, urusan yang lain-lain terlalu mudah bagi Dia untuk menyelesaikan. Terlalu mudah. Tapi kalau Anda bingung dengan urusan-urusan itu, nggak ngurusin yang Tuhan mau, nanti Anda akan lihat hidup ini kok sia-sia. Tapi pada saat Anda terjun masuk di dalam pelayanan Tuhan, kamu akan melihat cahaya yang menerang, kuasa Tuhan yang luar biasa. Kamu akan terperhubungkan. Engkau tidak akan menunggu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Apa yang kau katakan terjadi. Aku bisa melihatnya dengan mata kepala aku sendiri.
Nah, itu yang kita mesti alami dalam hidup. Nah, disitulah saudara tahu prinsip dengan Tuhan, Anda dipulihkan, Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hidup sangat berarti. Tuhan Yesus berkati. Nah, ini sekarang kalau mau tanya aja, monggo. Pak, tanya. Nah, mari Pak, berdoa ya. Ada banyak orang yang tanya, suara Tuhan itu dengan suara kita ini Sama enggak? tipis, Oh, tipis berbeda. oh iya. Lalu gimana bisa Untuk bisa Membedakan. jelas ya bahwa itu yes itu benar suara Tuhan. Terima kasih. Saudara, suara Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan firman. Karena kalau firman ngomong begini, dia gak akan nyimpang, gak akan. Kalau suara kita sering nyimpang dari suara Tuhan. Kita kan sering jalan di depan Yesus kan, sakarepku dewe kan. Kan banyak tuh tim doa di Surabaya susah. Waktu susah, 25 orang, 30 orang ngumpul. Begitu persoalannya selesai, barang hidupnya tak ada. Kemana orang ini? Saya ke Surabaya tanya, loh ini nanti wis hilang katanya Pak Ayu, wis hilang. Ternyata sama. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, 10 orang, sing balik cuma 1, 9 benar nggak? Kenapa? Karena dia terlalu banyak mendengarkan suaranya dia. Nah kalau Anda tahu ini suara bertentangan dengan firman Tuhan, pasti bukan Tuhan. Walaupun rasanya sama, pasti bukan. Anda mesti decide. Makanya mesti baca firman Tuhan, saudara. Jangan kalau firman Tuhan ditanya tatanya, Tuhan bilang gini, ditanya ayat di mana? Dicari dalam. Anda mesti baca firman dong. Karena apa? Firman itu adalah bukti autentik janji Tuhan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan dia. Kalau Anda misalnya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan ya tanya, mana Tuhan yang ngomong? Ini ayat Tuhan, kamu sudah ngomong seperti ini. Jadi untuk mendesain antara suaramu dengan suara Tuhan, turutin suara Tuhan terus. Jangan dengerin suara diri sendiri. Karena diri sendiri ini sering dibisikin sama setan. Sering sebenarnya. Sering. Sampai ada kita nggak sadar. Saya pernah dengar suara Tuhan menghibur itu dalam hidup saya. Sekali secara kedua kali di dalam mimpi dan suara dengan modulasi yang sama. Saya pernah ngerti. Di pada saat istri saya hamil, dokter bilang anak saya ini ada 2 perempuan. Tapi hati saya kok enggak. Saya juga nggak ingin anak laki juga. Bebas saja namanya. Anak kedua, anak pertama udah laki, kedua ya bebas saja. Di saat pagi hari, saya lagi baca tentang iman, baca tentang iman. Tahu-tahu di jendela di lantai 2 itu dengar suara Musa. Kaget saya, siapa jalan Musa? Masih gelap, buka jendela, saya cari-cari nggak ada orang. Nah, cari lagi, duduk lagi baca. Dengar lagi, 3 kali saya dengar. Saya langsung ngomong sama istri saya, anak kita namanya Musa. Istri saya udah gak bantah, mau perempuan aku ini sedikit anak lanang ini. Tapi mertua saya bilang, Pak kok tahu namanya Musa? Kan dipanggil Mus gimana? Ya wes, saya tahu Musa, Moses. Itu namanya Moses. Ya tapi yang itu luar biasa. Moses ini dari anak saya 3 ini yang paling cinta Tuhan. Dan dia belajar, pernah di gereja jadi pembuat apa ya? Tulisan mereka kalau apa dibuat tulisan gitu. Dia itu sudah sering gitu. Setahunan lebih ya dia bikin narasi. Dan ada kan cerita sama saya, wah dia pergi nganggur tuh. Jadi omong itu dia ini belajar di mana kan? Ya Tuhan proses dia. Itu anak saya yang suka main sama. Karena dengerin suara Tuhan, saya nggak bisa. Ya kita bisa. Ya ada yang lain Pak, silakan. Oke, makasih Pak. Sebelum membedakan suara Tuhan dengan suara manusia, dengerin suara Tuhan dulu gimana? Gimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu yang ngomong? Kan kalau audible kan enggak, tapi bagaimana kita bisa mengerti kalau Tuhan itu berbicara pada kita? Gitu Pak, terima kasih. Kita dalam hidup pasti punya problem. Ya kan? Problem banyak.
Dan kita sering konsentrasi kepada problem itu. Sering. Pikirnya urusan belum beres, kok nggak bisa mikir yang lain. Konsentrasi mikir ini, benar nggak? Tuhan itu sering datang ngomong yang out of the box. Aku bilang ada shock. Ngomong apa ini? Di tengah saham yang lagi tinggi, time record, suruh jual semua. Apa soalkan? Justru kita mau cari yang lain, kan gitu. Mumpung belum naik. Dia kan Purbaya bilang, time of record. Wah, orang lain bilang apa kita gitu. Tapi Tuhan ngomongnya out of the box. Dolekan. Nah, kalau ada suara itu, Anda mesti lihat dulu. Ini benar meragam firman Tuhan enggak gitu kan? Alasannya apa? Makanya kalau Anda mau tahu Tuhan ngomong apa, iya aja gitu. Anda di dalam sakit penyakit, di dalam problem keluarga, Tuhan sering ngomong out of the box yang membuat Anda shock. Kok ini? Kalau saya gitu. Jadi tidak ada yang cukup itu. Jawaban yang sejalan dengan pikiran saya. Enggak. Karena Tuhan itu kan suka bikin kejutan. Tuhan kan suka bikin kejutan. Jadi Anda mesti belajar. Gak bisa langsung tahu-tahu Tuhan langsung kumpul suara Tuhan. Oh, aku yang pertama kali harus lakukan baca firman Tuhan. Harus baca. Saya senang dulu FCBH, kurang 2 minggu lagi selesai Pak ya. 3 tahun lebih baca 1 hari 1 masalah. Saya masih ingat waktu itu saya di Bali ya, ditelepon sama Pak, kita punya sekjen itu, bukan ya sekjen kita, kerapu. Bro, itu di mana lagi? Gue lagi di Budapest ini. Nah, aku harus berdoa sama Tuhan. Pokoknya kita yang FCBH kali ini mesti lu yang handle. Dulu sebentar. Ini makanya kalau mau dari Tuhan kita mesti tanya dulu. Terus berdoa, ngomong lagi bilang kayaknya kali cocok Johnson. Loh, mana bisa ya kan? Orang John Thompson yang sudah ditaruh di full gospel, kok disuruh ngurusin FCBH. Saya kan satu chapter sama dia. Kasihan tuh, John Thompson nggak jadi apa-apa. Sakit sampai kurus, mungkin stres Pak, mungkin sindrom. Kalau saya nggak sindrom, cuma saya jangkauan dari potong, tapi bukan karena nggak jadi apa-apa, bukan. Itu, oh gitu ya. Udah seperti makan akhirnya John Thompson yang ngurusin FCBH. Saya ditelepon sama Pak Deni. Makasih. Ini gimana sih? Masa Alkitab Perjanjian Lama dibaca semua satu hari satu pasal? Kapan selesainya katanya? FCBH nggak pernah mikir gitu. Mikirnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes selesai. Loh kita udah tentang nih Pak baca itu. Sampai habis udah 3 kali. Ya, tapi ya nggak perlu lah kejadian dalam hatiku. Mungkin sih dia meski malas mau jawab. Dalam hati saya kan, saya jawab gini loh Pak Denis. Kita selesaikan dari pengurusan periode ini, selesainya di periode yang akan datang. Wes sekarang mau kan? Udah jalan. Ini kurang 2 minggu lagi selesai kita baca kita. Jadi Pak, kalau mau dengar suara Tuhan, baca benar. Untuk apa? Konfirmasi. Ini benar suara Tuhan benar. Karena kita belum tahu suara Tuhan kayak apa. Tapi suara Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan firman. Ada. Pasti sejalan. Saya udah pernah ceritakan kalau kita manusia berdosa sama Tuhan, Tuhan tak perlu apa. Sambil gini ditungguin. Oke, boleh. Sebelum dibuka. Gak usah dia kirim malaikat beresin orang-orang itu. Gak usah. Pejabat penelatian model. Aku belum tahu. Dan pun belum 3 tahun. Bikin kacau dunia 3 tahun lagi ya baru pemilu lagi. Terus doain aja supaya Amerika lagi orang-orang benar. Amerika lagi berpulang. Oke, yang lain Pak. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ini punya anak 2. Yang pertama perempuan itu ada di Padang waktu itu. Waktu berapa puluh tahun saya dari Surabaya. Nah, saya pulang kerja salah satu apotek ini. Saya bingung, kok bau bayi? Tahu kan seorang
di ruang tamu bawa bayi, di kamar mandi bawa bayi. Siapa yang melahirkan? Saya tanya, waktu itu saya kos di Surabaya, saya tanya ke ibu kos, ibu, apa ada yang melahirkan seorang bayi? Nggak tahu, nggak ada tuh. Saya bingung, balik lagi ke kos-kosan. Akhirnya berapa jam kemudian adik saya datang dari Padang. Wah, enak-enak semua buyung, bojomu melahirkan. Waktu itu memang sudah hampir 9 bulan, hampir melahirkan. Saya kaget, waktu itu langsung saya berangkat ke Padang, ternyata melahirkan seorang perempuan. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah ini tanda dari Tuhan atau gimana? Terima kasih. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman akan dicek. Kalau Tuhan memberitahu Anda dengan bau bayi, boleh aja kan? Jangan-jangan kita tuh sering takut dengan bau fotonya, bau yang aneh, sehingga baru dengar bau bayi lebih bingung. Nggak apa-apa gitu. Kalau Tuhan melakukan itu harus terima ya. Nggak ada masalah gitu kan. Saya punya kantor di Surabaya. Saya tuh kadang-kadang sering malam jam 9, jam 10. Tetangga itu jual rawon, bukan sampai malam. Tanya sama pegawai saya, Mas, bosmu ini apa? Tidak. Jam 10 masih di rumah sebelah ini. Terus saya bilang, loh apa? Loh mana ini? Rumah masih gitu. Kalau malam tuh saya sering dengar orang nangis teriak-teriak gitu. Ngomongnya gitu. Makanya itu, bukan malam lewat tetangga itu kok ada berhenti gitu. Kok bulu itu berdiri. Ternyata ada sopor berdiri di situ. Cuma ditutup gitu. Bahkan ada karyawan saya di bawah tangga itu ada kamar mandi. Lagi buang air kecil, celana sampai ditutup, keluar dia nangis sama pun. Loh, kenapa kamu? Loh, tapi di tembok itu muncul orang baju putih mukanya, nggak ada matanya, nggak ada apa-apa katanya gitu. Dan saya biasa ya benar buang air besar di bawah. Karena dia lebih besar dari diri. Saya kalau begitu dikasih tahu, oh ya sama ini Pak. Saya kalau lewat jangan macam-macam. Kalau kamu macam-macam, gua usir. Kalau lu nggak macam-macam, ya ada masalah. Di rumah saya sampai sekarang ini kayak gitu. Ada pembantu rumah berani, pembantu wamen kalau dia datang harus ditemui. Takut, makanya di tangga itu pernah lihat orang. Banyak orang takut gitu. Lalu kita lebih besar modal dari kita. Lalu siapa itu lebih sama kita. Kalau kamu masuk rumah ya saya tanya singkong. Saya cuma pengen jawab macam-macam. Kalau kamu ganggu macam bau siskan. Gitu. Nah, itu namanya otoritas Tuhan yang nyata di dalam hidup. Gak usah takut saudara. Daging ini memang ada benar takut. Saya cerita ya. Waktu kan masih banyak. Saya suatu hari di chapter saya, satu namanya Pak Sulaiman. Pak Sulaiman itu saudara dari saya. Pak, makasih. Saya tuh ngomong pribadi. Bukan pikir urusan ngomong pribadi. Ya harus ngomong di mana Pak? Mau ketemu di kopi atau di mana? Nggak usah, ngomong di sini aja. Dia bilang, aku udah 2 tahun nggak tinggal di rumah. Hah? Lu tinggal di mana? Lu bilang gitu. Tinggal di kantor. Loh, rumah lu besar ngapain lu tinggal di kantor? Gini loh Pak, anak saya 8 tahun itu, kalau malam mau tidur bisa bangun sendiri, ngomong sama orang. Tak temenin sama saya. Kemarin itu loh, masuk almari, terus duduk di almari, ngomong sama orang. Saya lihat dia ngomong sama orang, tapi gak kelihatan. Nah ini masalahnya Pak, 2 hari ini pembantu saya kesurupan. Wah, di gimana ini kayak gitu, kesurupan katanya. Nah, terus, iya. Dia kelihatan mertua saya sudah meninggal, duduk di ruang tamu. Jam 10 malam, habis jam 10 malam. Nah, terus selama ini kamu lakukan apa? Sudah panggil pendeta Pak, pakai minyak, dikecokin semua. Besok saya datang kenapa? Siapa temanmu itu? Ngira-ngira minyak. Wih, pembantu dia. Nah, terus yang lain gimana? Sudah Pak, semuanya itu lah. Lakukan kalau Bapak tugas pun udah 3 bulan lebih. Aku mungkin tahu kalau bisa ngomong. Bisa, ya? Udah Selasa depan ngumpul di rumah lagi bukan. Nah, pas minggu depannya itu saya pergi ke tempat lain yang seperti saya bilang sama teman-teman saya,
di chapter. Ya kamu yang pergi aja, kalian yang pergi sama dia. Jangan Pak, Bapak nggak pergi kok, gua pergi. Nah, ditunda katanya. Waduh, ini apa tadi? Karena kalau jadi seperti itu bahasa takut. Minggu depannya saya datang, saya ingat Saul itu waktu kerasukan setan, ya kan? Itu apa yang dilakukan? Daud ambil kecapi, ada saat Daud main kecapi, setannya lepas, benar? Saya juga sama. Wah ini kan tapi kalau ini melebui, saya masuk bawa gitar. Sudah kalau dianggap gue yang nomor satu, tapi karena gue bawa gitar bawa satu. Masuk ada kuasa dalam darahnya. Masuk rumahnya, gimana Pak yang kelihatan mertuanya duduk di sini katanya. Sudah tinggalin kursinya di bidang. Saudaranya malam nggak duduk sini lagi. Oh hasilnya berdoa. Masuk kamarnya satu-satu, memang ada lukisan-lukisan yang aneh. Dia lukisan tuh matanya bisa lihat kita. Oh ini, wah doa pakai semua bahasanya. Pada saat kita berdoa, itu benar-benar ada angin yang keluar dari dalam rumah keluar di depan. Terus kalau kita sampai boom. Setelah itu selesai. Nggak ada lagi setan yang baru. Kenapa dia itu besar? Tinggal di dalam. Kita harus menyadari itu. Kalau ada anaknya dari seperti itu, anak ikut Tuhan tidak ada gunanya. You cannot feel his presence. Kamu tidak bisa merasakan hadirat dia. Kamu tidak bisa merasakan touching. Kamu tidak bisa merasakan dia sedang ngomong apa dan maunya apa. Kalau ada seperti itu, nanti Anda akan melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa. Sudah Pak, cukup ya. Saya dikasih tanda di situ 5 menit. Ya Pak, selesai. Wah, nggak terasa ya bahkan sudah hampir 1 jam ini. Jadi malam hari ini saya percaya apa yang disampaikan oleh Pak Tan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tapi sedikit, saya ingat waktu satu kesaksian sedikit ya boleh ya. Jadi saya ada satu FCWRK yang namanya Pak Juta. Pak Juta kebetulan punya supir namanya Pak No. Pak No ini bilang, jadi dia dari siang sampai sore bisa sama Pak Juta. Habis ngajarin dia ke GM bisa sama Pak Juta, terus habis itu tidak ada kontak sama sekali sampai jam 7, jam 8, jam 9 Pak Juta sudah mau lapor ke polsek setempat karena dia khawatir dia punya kendaraan di bawah hari sama supirnya dia. Padahal Pak No ini ngikut sama Pak Juta itu sudah 20 tahun lebih ya saudara. Pak Juta ketemu sama saya, Lin, enaknya gimana Lin? Oke Pak Juta, saya akan berdoa buat Pak No. Saya doakan doa terus dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti tunjukkan. Terus saya ulang terus. Lah dilala saya telepon ke handphonenya Pak No ini ada satu jawaban. Jawabannya begini, aku udah biasanya sekian langsung bilang lagi. Saya telepon sama Pak Juta, Pak No bilang aku udah biasanya ternyata yang terjadi saudara, jadi Pak No ini menunggu Pak Juta keluarganya ini dari siang sore sampai malam di tempat yang sama, dan handphonenya dia ini lobet, handphonenya dia ini mati semuanya. Terus tadi sih jawab teleponnya Alif siapa Pak No, belum tidak tahu. Saya saya nggak ngomong sama Pak Ali, Pak Ali nggak ada telepon saya. Pak Ali ada ngomong kok sama kamu, biasa nih Jadi ini saudara, terkadang kita itu nggak sadar ya bahwa kita semakin dekat, semakin banyak berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan sesuatu yang kita itu tidak duga-duga. Jadi waktu Pak Juta tanya, Pak Ali nggak ada, ini sudah mati kok.
dari Tuhan. Makanya saya nunggu di sini saja. Takutnya pun cari-cari, saya pergi, saya tinggalin, saya balikin mobil lagi, ternyata tidak ketemu. Saya tungguin sampai malam ini loh. Luar biasa saudara, beri kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih buat Pak Tansri, terima kasih buat Pak Vincent, Pak Freddy yang sudah mengisi malam hari ini. Mari kita tutup dalam doa saudara. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami percaya Bapak, apapun yang sudah kami dengar, apapun yang menjadi kerinduan hati kami ya Bapak, malam hari ini kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami sudah lagi mau istirahat kembali ke tempat masing-masing. Untuk bungkus kami dengan tangan kuat perkasamu ya Bapak, dan bangunkan kami ya Tuhan pagi hari dalam keadaan yang baik dan sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.